Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Risalah Waktu. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share supaya makin banyak orang yang menonton kisah-kisah menarik dari channel ini. Selamat menonton. Langit senja di Kediri tampak muram, seolah menyimpan rahasia zaman yang belum terungkap. Di dalam sebuah padepokan tua, seorang pria sepuh duduk bersila di depan kitab kuno yang telah menguning dimakan waktu. Sosok itu adalah Ki Joyo Manunggal, seorang ahli ramalan yang telah mengabdikan hidupnya untuk menafsirkan serat-serat leluhur. Malam itu, ia membuka lembaran serat Jayabaya, kitab yang konon berisi ramalan tentang masa depan Nusantara. Tangannya gemetar saat membaca salah satu bait yang berbunyi, "Kebonnya barangkali, tikus numpak kereta, wong cilik nangis, para priai gembira." Ia merenung. Ramalan ini telah lama dikaitkan dengan zaman pemerintahan pemimpin besar yang datang setelah reformasi. Kini, tahun 2024, Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Indonesia, menggantikan Jokowi. Apakah ramalan ini mengarah padanya? Beberapa hari terakhir, pembicaraan di kalangan spiritualis semakin ramai. Ada yang percaya bahwa Jayabaya telah meramalkan era ini sebagai masa ujian bagi Nusantara, masa ketika kekuatan lama kembali bangkit, membawa harapan sekaligus tantangan besar. Di sudut lain ibu kota, seorang wartawan muda bernama Bayu sedang menelusuri jejak sejarah ramalan ini. Ia membaca laporan-laporan lama, membandingkan kejadian masa kini dengan syair Jayabaya. Apakah kepemimpinan Prabowo adalah bagian dari takdir yang telah dituliskan berabad-abad lalu? Namun, Bayu tak menyadari bahwa pencariannya akan menuntunnya pada sebuah rahasia besar, sesuatu yang bisa mengubah cara pandang bangsa terhadap sejarah dan masa depan mereka. Bayu duduk di meja kecil di sudut kafe, laptopnya terbuka dengan beberapa tab artikel tentang ramalan Jayabaya. Ia menghirup kopi hitamnya, mencoba menghubungkan potongan-potongan sejarah dengan peristiwa politik saat ini. Dari catatan yang ia temukan, serat Jayabaya menyebutkan sebuah ramalan yang berbunyi, akan datang seorang pemimpin berwajah garang, keturunan prajurit, membawa harapan bagi rakyatnya, namun diuji oleh pengkhianatan dan gejolak negeri. Bayu mengerutkan dahi. Jika ramalan ini benar, maka Prabowo, seorang mantan jenderal, berlatar belakang militer, dan kini menjadi presiden, bisa saja merupakan sosok yang dimaksud. Namun, ia juga menemukan ramalan lain yang membuatnya gelisah. Tanah Jawa akan geger, kepemimpinan diuji, para petinggi berebut kekuasaan, dan rakyat menjadi korban. Sejenak, Bayu terdiam. Apakah ini pertanda bahwa masa pemerintahan Prabowo tidak akan berjalan mulus? Apakah ada ancaman yang mengintai dari dalam? Di sisi lain kota, Ki Joyo Manunggal juga sedang termenung. Ia baru saja selesai bermeditasi ketika sebuah firasat menghampirinya. Dalam penglihatannya, ia melihat sosok prajurit tua berdiri di tengah istana, wajahnya tegas, tapi di sekelilingnya ada bayangan-bayangan hitam yang terus mengintai. Ini bukan pertanda baik, gumamnya. Sementara itu, di Istana Negara, Prabowo duduk di ruang kerjanya, membaca laporan tentang kondisi ekonomi dan keamanan negara. Di balik ketegasannya, ia sadar bahwa tantangan ke depan sangat besar. Tapi satu hal yang belum ia ketahui, ada sesuatu dari masa lalu yang akan kembali menghantuinya. Dan Bayu, tanpa sadar, telah melangkah ke dalam pusaran sejarah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bayu mengalihkan pandangannya dari layar laptop ke jendela kafe. Langit Jakarta tampak mendung, seakan mencerminkan firasat yang semakin mengganggu pikirannya. Ia merasa semakin yakin bahwa ramalan Jayabaya bukan sekadar mitos. Ada pola, ada keterkaitan, dan mungkin ada bahaya yang mengintai. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seorang narasumber, mantan pejabat intelijen yang dikenal dengan nama samaran Gilang. Orang itu dulunya bekerja di lingkungan militer, dan kini memilih hidup dalam bayang-bayang. Ini soal ramalan Jayabaya, kata Bayu saat Gilang mengangkat telepon. Aku ingin tahu apakah ada yang menghubungkannya dengan pemerintahan Prabowo. Hening sejenak. Aku tak bisa bicara lewat telepon. Kita harus bertemu.
Jawab Gilang dengan suara berat. Datang ke tempat biasa, besok malam. Di tempat lain, di dalam Istana Negara, Prabowo berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Dari balik kaca, ia melihat Jakarta yang tak pernah tidur. Di tangannya, ada sebuah laporan rahasia dari Badan Intelijen. Gerakan bawah tanah mulai aktif lagi, kata seorang ajudannya. Beberapa pihak di dalam pemerintahan mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan. Prabowo menghela napas. Ia tahu bahwa menjadi presiden bukan sekadar soal mengelola negara. Ada kekuatan yang bermain di balik layar. Para elit, para pemain lama, bahkan mungkin sisa-sisa masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Ia teringat pesan seorang sesepuh yang pernah ditemuinya dulu. Jawa akan diuji. Pemimpinnya akan menghadapi pengkhianatan, dan hanya yang kuat yang akan bertahan. Apakah ini saatnya? Malam harinya, Bayu duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jakarta. Gilang tiba beberapa menit kemudian, mengenakan jaket dan topi untuk menyembunyikan identitasnya. Ramalan Jayabaya memang menarik, kata Gilang sambil mengaduk kopinya. Tapi lebih menarik lagi kalau kau tahu bahwa beberapa orang di pemerintahan benar-benar mempercayainya. Apa maksudmu? Tanya Bayu, semakin penasaran. Ada faksi di dalam pemerintahan yang percaya bahwa Prabowo adalah pemimpin yang diramalkan Jayabaya, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai ancaman. Gilang menatap Bayu dengan serius. Dan percayalah, mereka tidak akan tinggal diam. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi, ada kemungkinan pengkhianatan. Gilang tersenyum tipis. Di politik, pengkhianatan bukan kemungkinan. Itu kepastian. Kau hanya perlu tahu kapan dan dari mana datangnya. Bayu menyadari bahwa ia telah menggali sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang ia perkirakan. Ia tidak hanya membaca sejarah, ia sedang berdiri di tepi pusaran yang bisa mengubah jalannya sejarah itu sendiri. Dan pertanyaannya kini bukan lagi tentang apakah ramalan Jayabaya benar. Tapi apakah ia akan mampu menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang akan ia temukan. Bayu duduk di kamar kontrakannya, menatap dinding yang penuh dengan catatan dan potongan berita. Percakapannya dengan Gilang masih terngiang di kepalanya. Jika benar ada faksi yang percaya pada ramalan Jayabaya, maka pemerintahan Prabowo tidak hanya menghadapi tantangan dari luar, tetapi juga dari dalam. Pikirannya berkecamuk. Ia harus memutuskan, meneruskan investigasi atau berhenti sebelum semuanya menjadi terlalu berbahaya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Bayu, ini Gilang. Suaranya terdengar tegang. Aku baru dapat informasi penting. Kita harus bertemu sekarang. Ini lebih besar dari yang kita kira. Sementara itu, di Istana Negara, Prabowo duduk di kursi kebesarannya, membaca laporan intelijen terbaru. Ada pergerakan mencurigakan di dalam kabinetnya. Beberapa nama yang dulu ia percaya mulai menunjukkan tanda-tanda berpihak pada kelompok lain. Ia teringat lagi pada ramalan Jayabaya. Pengkhianatan datang dari dalam, dan hanya pemimpin yang kuat yang bisa bertahan. Prabowo menatap peta Indonesia di hadapannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Jika ini adalah takdir yang telah digariskan, maka ia akan menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Di tengah kota Jakarta, Bayu akhirnya bertemu dengan Gilang di sebuah tempat sepi. Aku dapat bocoran dari orang dalam, kata Gilang. Ada rencana besar untuk menjatuhkan Prabowo, dan itu bukan dari oposisi, melainkan dari lingkarannya sendiri. Bayu menelan ludah. Kau yakin? Lebih dari yakin. Ini akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Prabowo. Jika dia gagal membaca situasi, maka ramalan Jayabaya akan menjadi kenyataan, Jawa akan geger, dan rakyat akan menjadi korban. Bayu terdiam. Ia merasa seperti berada di tengah badai sejarah yang sedang berulang. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Tanya Gilang. Bayu menarik napas panjang. Ia sadar bahwa kebenaran yang ia pegang sekarang bisa mengubah banyak hal. Tapi apakah publik siap menerimanya? Ataukah ini hanya akan menjadi bagian dari lingkaran sejarah yang terus berulang? Di kejauhan,
Suara azan berkumandang. Malam semakin larut, tetapi pertarungan baru saja dimulai. Bayu bergegas meninggalkan kafe tempat ia bertemu Gilang. Hatinya berdebar kencang. Jika benar ada rencana besar untuk menjatuhkan Prabowo dari dalam, maka Indonesia sedang berada di ambang kekacauan. Ia hampir sampai di rumah ketika tiba-tiba dua pria berjaket hitam muncul dari gang sempit. "Bayu, ikut kami." Sebelum Bayu bisa bereaksi, salah satu pria menarik lengannya dengan kasar. Di Istana Negara, Prabowo menatap laporan terbaru dari intelijen. "Pak, ini darurat. Ada pergerakan dari pihak dalam yang mencoba melemahkan posisi Anda." Prabowo mengangguk pelan. Ia sudah menduganya. Sejak hari pertama ia menjabat, ia tahu bahwa musuh terbesar bukanlah mereka yang terang-terangan menentang, melainkan mereka yang berpura-pura setia. "Kita harus bergerak dulu sebelum mereka," katanya. "Saya tidak akan membiarkan sejarah mengulang dirinya." Bayu merasakan mobil yang membawanya melaju cepat ke arah yang tidak ia kenal. Kedua pria itu tidak bicara sepatah kata pun. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas berdiri di depan pintu. Wajahnya familiar, Bayu pernah melihatnya di berita. "Selamat datang, Bayu," katanya sambil tersenyum. "Kami tahu kau mencari kebenaran. Tapi kau harus tahu, tidak semua kebenaran boleh diungkap." Bayu menelan ludah. Ia baru sadar bahwa ia tidak hanya menggali sejarah. Ia sedang berdiri di tengah pusaran kekuatan besar yang siap menelannya kapan saja. Dan di kejauhan, badai politik mulai menggulung Nusantara. Bayu duduk di kursi kayu, tangannya masih terikat. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu gantung yang berayun pelan. Di depannya, pria berjas yang tadi menyambutnya kini duduk santai, menyesap kopinya. "Kau sudah terlalu jauh, Bayu," kata pria itu dengan nada tenang, tapi menusuk. Ramalan Jayabaya hanyalah legenda bagi sebagian orang. Tapi bagi mereka yang memahami, itu adalah peta masa depan. Dan kau sedang menginjak wilayah yang seharusnya tidak kau masuki. Bayu menatap tajam. Jadi benar, ada pihak dalam yang ingin menggulingkan Prabowo. Pria itu tersenyum tipis. "Kau pikir politik sebersih itu? Tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang pria lain masuk dengan cepat, berbisik sesuatu di telinga si pria berjas. Ekspresinya berubah. "Presiden sudah tahu," katanya pelan. Di Istana Negara, Prabowo berdiri di hadapan jenderal-jenderalnya. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," katanya tegas. "Jika ada pengkhianatan dari dalam, kita harus bertindak sebelum negara ini jatuh ke dalam kekacauan." Seorang ajudan mendekat, membisikkan sesuatu. Prabowo terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Bawa dia ke sini," perintahnya. Kembali ke rumah persembunyian, pria berjas itu menatap Bayu dengan ekspresi tajam. "Kau beruntung, Bayu. Presiden ingin bertemu denganmu." Bayu terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan berhadapan langsung dengan pemimpin negara dalam situasi seperti ini. Beberapa menit kemudian, ia dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam mobil hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju Istana Negara. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini akhir dari pencariannya? Ataukah ini justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Demikianlah video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share kepada teman-teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.